Terima kasih atas waktunya yang sudah dipercaya kepada saya. Terima kasih Pak. Saudaraku, saudara, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil tema judul Aku Tidak Binasa dari Yohanes 10 ayat 28. Mungkin saya akan lebih sering tentang dogma doktrin keselamatan ya Bapak Ibu. Karena saya tuh punya keinginan untuk menginjil, tetapi tidak tahu caranya. Jadi setiap khotbah saya rekam, nanti saya masukkan ke Facebook. Mudah-mudahan semoga ada yang mendengarkan. Ya, mulai dari hal kecil. Baik, kita akan mulai. Next, kita sampai. Kita akan sebelum ke arah tema tadi, kita akan belajar dari manusia pada mulanya diciptakan. Ada satu penafsir yang mengatakan bahwa manusia sebelum dia jatuh dalam dosa itu sebenarnya manusia itu diciptakan kekal. Nah, saya pelajari, saya amati, kayaknya masuk akal juga. Karena Tuhan menciptakan manusia itu kekal. Ini kurang lebih sama dengan waktu Tuhan menciptakan malaikat. Tuhan menciptakan malaikat itu kekal, ya, kekal. Tetapi malaikat tidak punya fisik, hanya roh. Tetapi ciptaan kekal. Tetapi karena ada satu malaikat yang berkhianat, makanya malaikat mengalami kematian secara rohani. Itu malaikat. Nah, manusia juga kurang lebih sama, cuman perbedaannya manusia itu ada tubuh fisik. Tetapi manusia pada awal mulanya diciptakan kekal, yaitu di bumi ini, di Taman Eden. Penafsir ini mengatakan bahwa Taman Eden ini adalah surganya, surga manusia sebenarnya. Tetapi karena manusia itu berkhianat, manusia juga mati. Sama, malaikat berkhianat, dia mati rohani. Manusia berkhianat, dia mati rohani. Sebenarnya kasusnya sama, cuman perbedaannya ini yang patut kita syukuri. Kalau malaikat dia jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan, yaitu si iblis. Sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti tidak ada pengampunan. Tetapi manusia itu ada pengampunan. Nah, kita patut bersyukur di situ, karena kita manusia itu diampuni. Next. Tetapi ketika manusia itu berkhianat, itu dikatakan mati manusia itu. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini bukan mati secara jasmani, karena waktu Adam dan Hawa makan buah itu dia masih hidup 900 tahun umurnya. Dia tidak mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Dan kita tahu ceritanya ya, begitu dia mati, dia langsung disingkirkan dari Taman Eden. Manusia langsung dibuang dari Taman Eden. Malaikat, begitu dia berkhianat kepada Tuhan, langsung dibuang ke bumi. Manusia dan malaikat sama-sama ke bumi. Nah, ini menarik. Nah, kalau kita belajar eskatologi, itu nanti ada di akhir zaman nanti akan bumi ini akan menjadi lautan api, itu eskatologi. Tapi itu belum, masih mengerikan. Nah, pada hari manusia itu memakannya, hari itu juga mati secara rohani. Nah, ini dikatakan Alkitab. Next. Dan ajaibnya Tuhan kita, ketika hari itu manusia melakukan hianat atau berdosa, pada hari itu juga Tuhan langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan bahwa keselamatan manusia itu inisiatif Allah, bukan hasil dari manusia. Jadi Allah itu yang berinisiatif. Ya, itu di Kejadian 3, kalau Bapak Ibu baca dari awal, itu manusia jatuh dalam dosa. Tapi masih di Kejadian 3, Tuhan langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Ini nubuat Tuhan yang pertama.
Tuhan Yahweh bernubuat yang pertama kali di Kejadian 3 ayat 15. Nah, saya bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, atau perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, kata perempuan itu saya buka bahasa aslinya, itu namanya Hanabi, perempuan, artinya bersifat tunggal. Tunggal berarti kalau kita baca antara keturunan itu keturunan ular dan keturunannya itu keturunan perempuan bersifat tunggal, ya, bukan hasil dari Adam dan Hawa, atau bukan hasil dari laki-laki dan perempuan, tetapi keturunan dari si perempuan. Nah, kita tahu bahwa ini digenapi di waktu Yesus ada keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki dan perempuan. Ini nubuat Allah dan digenapi awal Masehi. Jadi keselamatan itu memang inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Next, kita perhatikan gambar ini. Ini biasa banyak ditemukan. Ya, manusia itu pada awalnya semua orang berdosa. Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berdosa, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Itu gara-gara Adam. Gara-gara Adam semua orang berdosa. Ya. Masih di Roma 6 ayat 23 juga, upah dosa ialah maut, dan hukuman itu pasti. Jadi setiap orang yang berdosa itu pasti dihukum. Tidak bisa tidak. Dan hukuman ini adalah hukuman neraka. Setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Nah, orang yang berdosa ini terpisah jauh daripada Allah atau kehidupan kekal atau surga, terpisah. Tidak bisa, manusia berusaha tidak bisa. Next. Manusia berusaha dengan apapun tidak bisa untuk mencapai ke kehidupan kekal atau ke surga. Baik itu melalui perbuatan baik, ya, tidak bisa. Mau buat baik seperti apapun, kalau tidak melalui Yesus, manusia tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat. Atau kesalehan. Orang saleh kayak apapun, berdoa 5 kali pun itu tidak akan bisa selamat kalau tidak melalui Yesus. Nah, saudara, kalau baca Yesaya 64 ayat 6, itu Yesaya ngomong gini, segala kesalehanmu seperti kain kotor. Kain kotor, saya baca bahasa atau terjemahan lain, itu kain noda merah. Kain noda merah, kain kotor yang bernoda merah. Kain apa itu? Minta maaf, tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa itu pembalut wanita. Itu penafsir. Tapi ya, kita memang dikatakan kain kotor berwarna merah. Itu kalau bahasa aslinya juga sama, artinya itu. Nah, jadi kesalehan seperti apapun, kalau kita masuk surga, ditanya sama malaikat, kamu masuk surga karena apa? Karena kesalehan kami, Pak. Berarti kamu masuk surga pakai tiket kain kotor. Tiketnya kain kotor. Ya. Nah, jadi kesalehan seperti apa, mau berdoa sehari 5 kali pun tidak akan bisa membawa ke keselamatan itu. Tidak akan bisa. Ya, pendidikan juga sama. Amal, mau amal kayak apa setiap hari amal pun, tapi kalau ada dosa satu saja, itu tidak akan bisa bawa keselamatan. Next. Nah, Allah menawarkan solusi. Allah menawarkan solusi, yaitu Yesus Kristus. Dan solusi ini juga ada di Kejadian 3:15 tadi. Allah menawarkan solusi, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu dijembatani atau dikasih akses menuju ke Allah. Makanya Yesus ngomong gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Ya, ini solusi Allah. Manusia berusaha kayak apapun itu percuma, tidak akan bisa. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Next. Nah, tapi
Allah sudah menawarkan keselamatan, Allah sudah menawarkan jalan yang lurus. Ya, tergantung respon manusia. Respon manusia bagaimana? Apakah dia mau menerima panggilan itu? Apakah dia menolak Yesus? Itu respon manusia. Setiap orang yang merespon panggilan Yesus, dia akan selamat. Ya. Tetapi juru selamat ini hanya bisa Yesus, tidak bisa orang lain. Tidak bisa nabi manapun, tidak bisa guru manapun atau manusia manapun, hanya bisa Yesus. Kenapa? Karena di 1 Petrus ayat 3 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus dikatakan ada orang benar. Kalau kita dikatakan orang benar, itu tidak bisa sebenarnya. Karena kita percaya Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus, makanya kita disebut orang benar atau orang percaya. Tetapi kita tidak bisa membenarkan diri kita di hadapan Allah. Dan Ia mati bagi dosa kita. Hanya Yesus yang mati bagi dosa kita. Makanya hanya Yesus satu-satunya yang bisa menjadi jembatan. Ia bangkit untuk membawa kita kepada Allah. Dan itu hanya Yesus, itu syarat juru selamat itu. Kemudian setiap orang yang merespon itu akan memperoleh hidup yang kekal, dan itu sifatnya sekarang. Artinya ketika orang itu mau bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga, detik itu juga, dia langsung dikaruniai keselamatan. Tidak tunggu besok. Nah, ini pelajaran soteriologi. Ini orang kampus semua ini. Ngerti semua. Ini pelajaran soteriologi. Itulah pelajarannya. Ya. Setiap orang sudah percaya Yesus tidak akan dihukum lagi. Nah, ini ada satu, saya juga pernah bertanya. Waktu saya bertobat, pertama kali bertobat, saya bertanya kepada evangelis di Sidoarjo. Dia ngomong gini, Pak, saya kan sudah percaya Yesus, dosa saya sudah diampuni, ya. Saya keselamatan tidak bisa hilang. Saya tidak bisa masuk neraka. Betul, Pak? Betul, Pak. Kalau gitu, Pak, besok saya akan masuk bank, saya akan bunuh semua orang, saya rampok. Enggak apa-apa, toh, Pak. Kan saya tetap selamat. Nah, dan itu saya tanya kepada banyak orang, tidak bisa menjawab. Tapi evangelis ini malah menjawab gini. Dia kutip dari satu buku, saya lupa. Tetapi dia ngomong gini, kalau Bapak melakukan itu, kalau Bapak senang dengan dosa itu membuktikan bahwa Bapak belum selamat atau Bapak belum percaya. Jadi orang percaya yang sudah diselamatkan, kalau masih hidup di dalam dosa, itu membuktikan bahwa dia sebenarnya belum selamat, belum percaya. Tetapi kalau orang sudah betul-betul percaya, dia tetap selamat walaupun berdosa. Ya. Nah, tetapi bedanya, kalau orang di luar Yesus berdosa atau tidak berdosa, dia sudah berdosa pada mulanya. Dari kandungan pun sudah berdosa. Jadi orang tidak kenal Yesus, itu berdosa pasti dihukum di neraka. Tetapi orang yang sudah percaya Yesus, itu tidak mengalami hukum neraka lagi. Melainkan jika orang yang percaya melakukan dosa, dia dihajar oleh Tuhan. Dihajar di bumi ini selama dia hidup, dia dihajar. Enggak tahu masa dihajar bagaimana Tuhan mengajar. Bisa melalui kemiskinan, melalui keluarga berantakan, atau apalah. Itu hajaran Tuhan. Ya, ketika saya tahu konsep ini, saya ada rasa takut. Bukan takut keselamatan saya hilang, tidak. Tetapi saya takut ketika saya berbuat dosa. Saya selalu berpikir begini, apakah saya sudah percaya sama Yesus? Ketika saya melakukan dosa, apakah saya ini sudah percaya sama Yesus? Kalau kita percaya Yesus, kita hidup di dalam satu pohon anggur. Kita ini ranting-rantingnya. Seharusnya ranting-rantingnya itu tidak berbuat di luar pohon, artinya tidak berbuat dosa seharusnya. Ya, nah itu ada ketakutan di situ.
Tetapi kalau orang percaya yang melakukan dosa, ada rasa ada rasa kayaknya kita tidak layak lagi menghadap Tuhan, kita tidak pantas menghadap Tuhan. Itu kalau orang percaya. Tetapi kalau orang tidak percaya, dia akan senang sekali dengan dosa-dosanya. Next, Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu perhatikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan. Ada kata mendengar. Nah, ini jadi beban buat kita sebenarnya sebagai orang percaya. Kebanyakan orang Kristen yang sudah diselamatkan itu enak dengan keselamatannya, sehingga ketika ada orang yang tidak pernah mendengarkan firman, kita tidak pernah menceritakan. Jadi mereka tidak pernah mendengarkan. Ya, kalau orang tidak pernah mendengar firman, bagaimana orang bisa percaya? Ya, kalau orang tidak pernah mendengar, bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus? Orang harus mendengar dulu siapa Yesus, seperti apa Yesus. Ya, kalau dia sudah mendengar dan dia merespon Yesus, maka dia akan disebut orang percaya. Nah, orang percaya itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum di neraka. Itu orang percaya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Ini maut, ini hidup. Ya kayak gambar tadi ya. Itu kematian kekal atau maut, ini hidup. Dia sebenarnya sudah pindah kalau dia percaya. Sudah pindah. Dia tidak mungkin dia lagi akan kembali lagi dan dihukum, tidak mungkin. Dia sudah pindah. Next. Ini ayat utama kita. Yohanes 10:28. Ini membuktikan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Ya. Kenapa saya selalu berbicara tentang keselamatan? Karena waktu ibadah kaum wanita, ketika saya tanya kalau kita semua mati besok, siapa yang percaya masuk surga? Itu yang angkat tangan hanya Ibu Gembala, Kak Eva sama Kak Ani. Saya jadi punya rasa tanggung jawab atau kesedihan di sana. Ya. Dan itu juga seperti Pak Sawal kemarin ya berbicara akan sangat sayang gereja sudah besar, tetapi ketika ditanya kalau mati besok kamu kemana? Harusnya orang Kristen mengatakan kalau saya mati besok saya ke surga. Itu dengan yakin. Baik, kita bahas ayatnya. Ini kata Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal. Yesus yang memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, ini Yesus yang ngomong. Karena Yesus yang memberi kepada mereka, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu oknum pun yang bisa membuka tangan Tuhan kalau kita sudah digenggam. Tidak bisa. Tangan Tuhan begitu kuat. Next. Kita bahas dari tafsiran Jamison Pastor Brown. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Itu kata Yesus. Yesus tidak ngomong ini. Aku akan memberikan hidup kekal. Kalau sebab Yesus ngomong aku akan memberikan hidup kekal, itu bersifat hadiah. Artinya hadiah dari perbuatanmu. Kamu berbuat baik, kamu berbuat soleh, kamu amal ibadah, kamu sukses masuk surga, aku akan memberikan hadiah. Kalau ada kata akan di sini. Tetapi Yesus tidak menggunakan kata akan. Aku memberikan hidup yang kekal. Itu artinya apa? Ya, ketika kamu percaya, aku memberikan hidup yang kekal. Itu artinya terjadi seketika. Pemberian keselamatan itu terjadi seketika hari itu juga, ketika orang itu percaya. Itu konsep keselamatan. Superior.
Next. Stop. Belum. Ini penafsir yang ada di gereja kita. Ibu Jami. Ibu Jami yang menafsir. Oknum kedua, next. Itu juga ada di pihak kita. Iya. Ternyata Matthew juga menafsir. Ini Matthew Paul mengatakan begini. Karena mereka tidak akan pernah binasa, tetapi meskipun mereka jatuh, ini jatuh dalam dosa, mereka akan bangkit kembali dengan pertobatan. Setiap orang yang jatuh atau berbuat dosa, dia langsung bertobat. Tidak senang dengan bertobat dengan dosa itu, dia langsung bertobat. Dia akan berusaha untuk bertobat. Dan mereka ada di tanganku, dan tanganku akan melindungi mereka. Tidak ada yang akan mencabutnya darinya. Mereka akan dipelihara melalui iman oleh kuasa Allah menuju kehidupan kekal dan selamat. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan hasil pikiran saya, tetapi banyak buku yang saya baca dari tafsir-tafsir itu saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu bisa mengerti dan bisa yakin bahwa keselamatan itu kekal. Memang ada satu teolog terkenal, ada yang bilang Calvinis, ada yang bilang Arminian. Ada satu pendeta yang mengatakan Arminian itu mengatakan keselamatan bisa hilang. Tetapi ketika saya tanya dosen, justru Calvinis yang punya keyakinan keselamatan bisa hilang. Jadi saya tidak ambil dua-duanya, terserah. Saya tetap ikut Alkitab saja, bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Bapak Ibu, kita akan nonton sebentar, sekitar 4 menit. Tapi sebelum kita nonton itu, next, Bapak Ibu perhatikan setiap videonya. Nanti di videonya itu ada orang di dalam lubang dan ada penolong yang akan datang. Penolong ini menawarkan agama demi agama. Saya tidak sebutkan, tapi Bapak Ibu nanti mengerti ini agama apa yang ditawarkan, ini agama apa yang ditawarkan, Bapak Ibu akan mengerti. Jadi perhatikan film ini dengan baik. Silakan.